Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Poppy Kartikasari dengan nomor NIM 18602052225152 dari kelas PGMI 3D. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan jawaban UTS yang diampu oleh Ibu Maftuha, MPDI. Pertanyaan yang pertama, bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah? Menurut saya, kurikulum dapat disesuaikan dengan memperhatikan prinsip relevansi terlebih dahulu. Hal ini selaras dengan pendapat Emuliasa yang tertuang dalam bukunya bahwa pengembangan kurikulum harus memperhatikan pengembangan integritas pribadi, kecerdasan, spiritual, keterampilan, berpikir atau thinking skill, kreativitas sosial, kemampuan akademik, dan keterampilan vokasional. Selain itu, Nik Haryati dan Soleh Hidayat merumuskan relevansi pendidikan dengan kehidupan ditinjau dari 3 aspek, yaitu yang pertama, relevansi pendidikan dengan lingkungan hidup siswa atau anak didik. Relevansi ini memiliki arti bahwa dalam pengembangan kurikulum, termasuk dalam menentukan bahan pelajaran, hendaknya disesuaikan dengan kehidupan nyata anak didik. Misalnya, di sekolah yang berada di perkotaan, anak didiknya ditawarkan hal yang aktual, seperti polusi pabrik, arus perdagangan yang ramai, kemacetan lalu lintas, dan lain sebagainya. Yang kedua, relevansi pendidikan dengan perkembangan kehidupan masa sekarang dan masa yang akan datang. Materi atau bahan yang diajarkan kepada anak didik hendaklah memberi manfaat untuk persiapan masa depan anak didik. Oleh karena itu, keberadaan kurikulum di sini bersifat antisipasi yang memiliki nilai prediksi secara tajam dan penuh perhitungan. Dan yang terakhir, relevansi pendidikan dengan tuntutan dalam dunia pekerjaan. Semua orang tua mengharapkan anaknya dapat bekerja sesuai dengan pengalaman pendidikan yang dimilikinya. Demikian pula dengan anak didik. Ia berharap untuk mandiri dan memiliki sumber daya yang pantas dengan modal ilmu pengetahuannya. Oleh karena itu, kurikulum dan proses pendidikan sebisa mungkin dapat diorientasikan ke dunia kerja sesuai dengan jenis pendidikannya, sehingga nantinya pengetahuan teoretik dari sekolah dapat diaplikasikan dengan baik ke dalam dunia kerja. Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa prinsip relevansi dalam pengembangan kurikulum sangatlah diperlukan, dikarenakan dengan memperhatikan prinsip, suatu kurikulum bisa mempersiapkan serta sebagai bekal siswa untuk hidup dan bekerja di dalam masyarakat. Dengan artian, tidak hanya di kehidupan sekarang, melainkan untuk kehidupan yang akan datang. Pertanyaan yang kedua adalah, apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum? Mulyasa menjelaskan, pengertian Project Based Learning atau disingkat PJBL adalah model pembelajaran yang memiliki tujuan yakni membimbing siswa lewat suatu proyek kolaboratif yang mengintegrasikan sebagai subjek atau materi kurikulum, serta memberi kesempatan siswa dalam menggali materi, memakai berbagai cara bermakna bagi dirinya, dan melakukan percobaan dengan kolaboratif. Dari pengertian tersebut, dapat diketahui bahwa guru dapat mengintegrasikan pembelajaran berbasis proyek dalam kurikulum dengan cara materi yang ada pada kurikulum dibuat suatu proyek tertentu. Misalnya, pada materi tentang lingkungan, peserta didik diberi pertanyaan dasar seperti bagaimana sikap mereka terhadap lingkungan yang kotor, kemudian membuat desain proyek, membersihkan lingkungan secara bergotong royong, lalu menyusun penjadwalan, misalnya setiap hari Jumat. Kemudian, guru memonitor kemajuan proyek tersebut, lalu memberikan penilaian hasil, serta mengevaluasi pengalaman yang telah didapat oleh peserta didik. Pertanyaan yang ketiga adalah, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum? Di era digital ini,
menuntut segala aspek untuk beradaptasi dengan teknologi, termasuk pendidikan. Adapun, untuk mendukung pembelajaran dalam kurikulum, teknologi dapat dimanfaatkan sebagai acuan mendapat materi, karena dengan canggihnya teknologi, seseorang dapat mencari dan mendapat informasi pun materi dengan mudah dan efisien. Selain itu, dengan adanya teknologi, maka pembelajaran bisa lebih meningkat dan menarik minat peserta didik untuk belajar. Contohnya, ketika proses pembelajaran menggunakan media audio dan video yang ditampilkan melalui komputer, layar LCD, tablet, handphone, dan lain-lain. Pertanyaan yang nomor 4 adalah, mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan? Dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Pentingnya melakukan evaluasi dalam kurikulum dikarenakan agar dapat mengetahui keefektifan kurikulum yang telah digunakan tersebut. Selain itu, menurut Dr. Sukiman, memberikan beberapa manfaat evaluasi kurikulum meliputi yang pertama, memperbaiki substansi atau isi kurikulum. Yang kedua, memperbaiki implementasi kurikulum. Dan yang ketiga, memperbaiki pengaruh kurikulum. Adapun Omar Hamaik dalam bukunya yang berjudul Manajemen Pengembangan Kurikulum menyebutkan bahwa fungsi penilaian kurikulum terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama edukatif, untuk mengetahui kedayagunaan dan keberhasilan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan pendidikan. Yang kedua, instruksional, yaitu untuk mengetahui pendayagunaan dan keterlaksanaan kurikulum dalam rangka pelaksanaan proses pembelajaran. Yang ketiga, diagnosis, yaitu untuk memperoleh informasi atau masukan dalam rangka perbaikan kurikulum. Dan yang nomor 4 adalah administratif, yaitu untuk memperoleh informasi, masukan dalam rangka pengelolaan kegiatan pembelajaran. Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa evaluasi kurikulum sangat penting agar bisa digunakan untuk pembelajaran ke depannya. Adapun contoh evaluasi kurikulum yang telah diterapkan belum berjalan maksimal, tujuan yang telah ditetapkan belum sepenuhnya tercapai. Soal yang nomor 5 adalah, jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dalam pembelajaran yang efektif. Menurut Sani, penilaian adalah upaya sistematik yang dilakukan melalui pengumpulan data atau informasi yang valid dan reliabel, dan selanjutnya data atau informasi tersebut diolah sebagai upaya melakukan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan suatu program pendidikan. Penilaian pembelajaran mencakup penilaian terhadap proses pembelajaran dan penilaian hasil belajar. Adapun beberapa jenis penilaian yang bisa guru lakukan, yaitu yang pertama, penilaian sikap. Pada penilaian ini dilakukan dengan cara observasi dan penilaian diri oleh antar peserta didik. Dan yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Guru bisa melakukan penilaian ini dengan memberi tes tertulis maupun tes lisan. Dan yang ketiga adalah penilaian keterampilan. Penilaian ini bisa dilakukan melalui penilaian proyek atau portofolio.